berbicara. Ya, Bapak Ibu. Baik Pak Yobel, apa hasil diskusi kita? Halo, Pas. Iya, Ya, ya, Pak. Boleh, boleh, silahkan. Ya, mereka biasanya matikan kamera, Pak. Tapi ini silakan Pak, kalau permohonan dari kelas A, silakan yang kelas B keluar dulu dari main room, masuk dulu ke kelas B. Ya, Bapak Ibu yang di kelas B, silakan Bapak Ibu keluar dulu dari main room. Pak Herman malu kalau banyak orang. Oke, betul Pak. Saya bercanda loh Bapak. Kita santai kan. Ayo. Oke, siap sudah keluar. Oke. Oke. Saya pun akan matikan kamera dan akan mematikan mikrofon. Jadi kalau Bapak Ibu mau menghubungi saya, silakan Bapak Ibu di kolom chat panggil saya ya, Bu, gitu. Ya, saya akan menghidupkan kamera. Oke, siap ya? Oke, Pak Alvin siap, Pak Herman, Pak Vanolo, Ibu Zega, Pak Dominikus, Bu Yevi, selamat bekerja. Saya out ya dari kelas A ya. Oke, kelas B. baik Siap, Bapak Pak. Ibu, Ibu Oke, Pak Rita. Alexander. Boleh, silahkan Bapak Ibu pakai ini di kelas B. Ini kelas B, Pak Iya, Yobel ya. Iya. Oke. baik Pak Oke, Yobel dan Ibu Rita, kita cuma silakan bertiga. presentasinya digunakan ya. Iya, Presentasinya digunakan ya, Bapak Ibu. Siap. iya. Tugasnya kan ada itu. Bapak Yobel yang tulis presentasi kita ya. Biar kami Ibu Rita yang ini, yang Pak, gini yang Pak. coba cari dulu. Gini Pak. Bisa kan Pak Yobel? Enggak Pak. Gini Oh dulu itu Pak. Pak Kan Ibu Yuli. itu kan soal yang diberikan oleh Ibu tadi di Rukol Iya. modul 1.1 sesi 1. Saran saya Mm-mm. Pak, kan ada Iya, 3 poin di sana. iya. Yang pertama apa kekuatan Konteks sosial. konteks ya seperti itu. Saran Iya, bagaimana kalau kita dalami satu-satu dulu Pak baik. Siap. sebelum kita Ya, susun di itu presentasi jauh kita. lebih baik. Ini saya mulai langsung Pak. Oh, baik. Untuk bagian A-nya, mungkin nanti Bapak Ibu guru, Bapak Ibu CGP yang lain nanti punya pandangan tersendiri. Yang pasti dulu di kegiatan grup kita berupaya memberikan apa yang kita tahu ya, apa yang kita mengerti mengenai modul ini. Saya Baik. memahaminya begini, Hmm. di bagian A-nya itu apa kekuatan konteks sosial kultural di daerah Anda. Yang pastinya dulu dia berbicara daerah kita kan Pak, di daerah Iya. yang ada kita sekarang. Di kelas B ini dulu saya yakin kita pasti semua suku Nias kan, suku Nias. Iya. Jadi sepertinya kita mengarah membahas suku kita untuk pertanyaan bagian A ini. Yang pasti setelah saya dalami, dia ini soal ini mengarah pada bentuk salah juga kalau saya bilang nilai luhur kearifan lokal. Dia tidak mengarah ke situ. Dia mengarahnya pada sosial kultural sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Satu hal dulu, dari modul sebelumnya juga konteks sosiokultural ini dulu secara umum ya Bapak Ibu, secara umum sebuah nilai kekayaan tersendiri, di daerah kita. Kalau kita lagi bahas lebih dalam mengenai arah sosiokultural ini daerah kita, pastinya dulu kita telah ketahui daerah kita ini banyak nilai-nilai tradisi, Iya. banyak nilai-nilai
istiadat ya, Bapak Ibu Iya, semua. Dan langsung Pak ya juga contohnya saja. contohnya nilai Iya, tradisi nilai-nilai dulu kalau karena waktu kita arahkan gini Pak, kalau kita arahkan iya baiklah Pak, baik. kalau kita arahkan pada kegiatan pesta, semua juga kita tahu bagaimana ada istilahnya di sana wuhu ada, apalagi di sana Iya, musyawarah dan mufakat. itu Pak. Iya. Jadi mungkin nanti berkembang pernyataan ini, mungkin Bapak Ibu CGP yang lain bisa memberikan pandangan tersendiri. Ini dulu untuk saya Pak. Baik, terima kasih Pak Yobel. Jadi menurut saya Pak, untuk nilai-nilai leluhur kearifan budaya ini, benar yang kita katakan tadi, yang pertama itu musyawarah dan mufakat. Yang kedua, nilai leluhur yang ada di daerah kita ya, misalnya gotong royong. Ini kan biasanya gotong royong ini dilakukan kerjasama antara kelompok tanpa pamrih, misalnya seperti membangun jalan, membangun rumah, dan itu juga salah satu termasuk menurut saya. Kemudian kearifan lokal lainnya, atau tidak termasuk itu, misalnya seperti Sumange ya, bilang salam atau penghormatan. Nah, jadi Ya, coba bisa. kita rangkum dulu bagaimana pendapat ibu-ibu, ada Ibu Ripka sama Ibu Mus Juwita, itu menurut kami. Bagaimana dengan ibu-ibu semua? Terima kasih. Ibu, halo. Iya, halo. Tadi Pak Alexander lempar kepada ibu-ibu, jadi ibu pasti punya pandangan tersendiri mengenai materi ini. Ya kan Pak? Iya. Alex? Apa contohnya nilai-nilai luhur budaya kita, Nias? Halo Pak Yobel, baru gabung, jadi saya nggak ngerti dari awal. Oh itu ya. Tadi Pak Alex telah memulai bahwa di daerah kita punya nilai-nilai budaya. Dan tadi juga Ibu Fasil yang kita bahas saat ini nanti yang akan kita tampilkan pada hari Senin, Bu. Jadi saya mau ada kesepakatan saat ini. Mungkin Bapak Alis juga seperti itu. Iya. Pak Pak Yobel. Iya, silakan Ibu Ripka, silakan. Maaf Pak, ini tidak kedengaran, bising kali saya dengar bising-bising. Iya, Bu. Ada yang Ibu Mas Juwita sampaikan tentang nilai-nilai luhur budaya kita, Nias, sesuai dengan pemikiran KHD? Baik Pak Yobel, Ya, Ibu Pak. Mas Juwita tertutup. Jadi menurut saya ada Ibu Rika, bagaimana kalau kita gores-gores saja dulu ya, kita sepakati, kita sepakati ya. Menurut saya ya, contoh nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah kita ya, yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, salah satunya itu yang pertama tadi yang disampaikan Pak Yobel, musyawarah dan mufakat. Karena menurut saya musyawarah dan mufakat ini adalah budaya kita untuk mencapai suatu kesepakatan ya melalui diskusi dan menghormati pendapat setiap pihak. Misalnya kan di Nias terkenal musyawarah dan mufakat kita dalam hal misalnya contoh ketika ada acara adat, misalnya dalam hal perkawinan. Jadi ada bewe ya. Ya, jadi bewe ini kan disepakati. Ya, jujuran ya Bu. Ya. Jujuran. Jadi disepakati. Jadi ketika sudah disepakati, maka di situ ada kejujuran dan integritas. Jadi dengan ada kejujuran integritas, jadi ada nilai-nilai yang mendorong untuk bertindak jujur dan adil dalam diri seseorang. Jadi itu menurut saya termasuk dalam pola pikir KHD. Jadi kembali juga bagaimana menurut Pak Yobel, Ibu Ripka dan ibu-ibu yang lain. Itu salah satu dulu. Terima kasih. Mungkin pasti ada tanggapan dari ibu guru yang lain. Bisa diberikan, Bu? Saya mau menanggapi tadi sama Pak Yobel ya.
Halo Pak, bisa didengar? Lanjut Bu, lanjut Bu, lanjut Bu. Bisa didengar ya? Dengar Bu. Dengar Bu, lanjut Bu. Bisa didengar? Lanjut Bu, nggak apa-apa. Saya sepakat tadi tentang penjelasan dari Obel. Gimana pada contoh dari nilai budaya kita Nias ya. Gimana itu bila ada sesuatu masalah, misalnya acara adat, Ya. mereka buat suatu mufakat dalam sidang untuk menyelesaikan masalah tersebut, untuk mengambil suatu keputusan. Saya ya Pak ya, tentang nilai budaya ini. Boleh Bu, boleh. Terima kasih sampai Lanjut Bu. Ini dulu Bapak Ibu ada chat dari Bu Fasil ya. Nanti hasil diskusi kita ini dimuat di untuk saya rasa di Word, nanti kita upload di Drive ya. Baik, iya Pak Yobel. Jadi maksud saya begini Pak, biar lebih cepat Pak Yobel bisa goes-goes di situ hasil kesepakatan kita. Jadi sepertinya ibu-ibu dan kita semua sudah sepakat salah satu dulu nilai budaya yang kita masukkan adalah musyawarah dan mufakat. Betul. Bisa Pak Yobel. Betul Pak. Oke, jadi baik. Ini, ya. Tadi memang arah tadi musyawarah mufakat Pak kan dari nilai-nilai gotong royong yang ada di daerah kita, mungkin itu tadi masuk Bapak yang iya gotong royong itu yang kedua Pak. Yang pertama dulu musyawarah dan mufakat, yang kedua gotong royong. Betul. Kemudian yang ketiganya kejujuran dan integritas. Betul Pak, betul. Nah itu aja. Bisa tambah satu lagi Pak? Oh iya ya. Saya rasa di daerah kita ini terkenal sekali yang namanya bahasa Arab, mungkin nama bahasa Indonesianya kebersamaan Pak atau Iya, kebersamaan ada Pak. Kebersamaan ada. Gitu ya. Apa itu enggak termasuk ke poin yang pertama ya Pak? Iya, gotong royong masuk. Iya. Kebersamaan itu sama dengan gotong royong Pak. Siap. Musyawarah dan mufakat. Keramahan dalam sambutan tamu Pak. Oh iya Pak. Ya. Berarti Bapak Ibu ya, berarti untuk poin pertama bagian A itu kita sepakat dari poin-poin yang telah kita uraikan tadi. Berarti untuk bagian A-nya dulu yang soalnya apa, kekuatan konteks sosial kultural di daerah kita ya, yang sejalan dengan pemikiran Ki Ade, mungkin kita anggap dulu clear ya Bapak Ibu. Itu bagaimana? Bu Ibu? Ya. Halo. Oke, kita anggap clear ya Bapak Ibu ya. Nanti poin-poin kita rekap kembali. Sepertinya kita masuk pada bagian B-nya Bapak Ibu ya. Iya, boleh Pak. Saya baca dan kita dengarkan bersama, sekalian juga kita baca-baca di sana Bapak Ibu. Soalnya di sini bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan disesuaikan yang musim ini. Disesuaikan dengan nilai-nilai luhur. Betul. Saya mulai langsung Pak, mungkin nanti Bapak dan Ibu CGP yang lain punya pandangan tersendiri juga masalah ini. Saya rasa ini fokusnya dulu pada nilai-nilai luhur kearifan lokal di daerah kita ya, walaupun tadi soalnya daerah asal kita. Ini dulu pokok bahasanya dia berdasarkan pada pemikiran Ki Hajar Dewantara. Setelah saya gores-gores, setelah saya juga pahami pemikiran Ki Hajar Dewantara dari modul-modul sebelumnya dulu ada beragam. Tapi kalau saya pribadi ya, mendekatkan ke nilai kearifan budaya kita di Nias ya pada khususnya. Kita di sini dulu ada rasa cinta daerah, dan kita juga tahu Ki
kita di Nias ini kan beda kecamatan, bukan beda budaya Bapak Ibu ya, beda Iya. kecamatan. Kalau mungkin mengarah pada pesta lagi yang Bapak Ibu, setiap daerah tertentu pesta-pesta yang di Teluk Dalam cara adatnya berbeda dengan yang ada di Nias Utara. Iya. Jadi mungkin saya langsung simpulkan kita di Nias ada konsep menghargai perbedaan-perbedaan itu. Mungkin itu dulu pandangan saya, ini hanya sekedar buka wawasan saja Bapak Alex. Baik, terima kasih Pak Yobel. Nanti ada Ibu Ripka, Ibu Mas Juwita dan Yuliria. Jadi menurut saya dulu Pak, salah satu contoh ya dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, menurut saya adalah mencintai kesenian tradisional. Betul Pak. Ya, itu dulu. Misalnya kan kita di Nias ada tari maena. Betul. Jadi tari maena ini adalah kesenian tradisional kita yang melambangkan tarian sukacita. Betul. Dalam hal pesta atau orasa. Dan itu melambangkan sebuah kebersamaan dalam masyarakat. Jadi itu salah satu menurut saya Pak. Jadi tergantung nanti bagaimana pendapat Bapak yang lain. Kemudian yang kedua, di Nias, di budaya kita ya selalu ada keramahan dalam menyambut tamu. Salah satu contohnya menyampaikan salam misalnya ya ahowu. Betul Pak. Nah, setelah itu kita sungguhkan yang disebut dengan sumange seperti afo. Jadi salam ini biasanya kan kita sampaikan untuk anak-anak, misalnya setiap pagi ya Pak dan lain sebagainya selamat pagi. Jadi bagaimana menurut Bapak? Itu menurut saya dulu. Jadi satu dulu kesenian dan kemudian keramahan dalam menyambut tamu. Itu ya Pak. Yang pasti dulu Pak, mungkin saya sependapat dengan yang diutarakan Bapak itu. Memang ya kita di Nias dulu ini ya, kita terkenal sekali nih masalah budaya itu, budaya sapaan yang pertama sekali. Kemudian entah apa namanya ini sumangi, bahasa Indonesianya Bapak Alex, sumangi penghargaan itu bagaimana? Ya iyalah Pak, kearifan lokal lah. Iya. Oke, ada dari Ibu Ripka lagi angkat tangan. Silakan Ibu Ripka. Kemarin waktu nyampe tiket Bapak dibayar ya? Langsung aja, nggak apa-apa. Ibu Ripka loudspeakernya. Ripka, Ibu loudspeaker. Speakernya Bu. Speaker. Baik. Sudah Bu? Maaf ya, dari tadi saya nggak kedengaran tanggapan bapak-bapak, makanya saya nggak nyambung. Masalahnya itu suara kelas masih ini sama saya. Oh, baiklah Bu. Ya mungkin ada pandangan tersendiri untuk Ibu Mas Juwita, saya yakin pasti ada. Bapak, ya, kedengarannya suara saya Pak. Terdengar Bu. Dengar Bu. Ya, setuju tadi dengan penyampaian Bapak Yobel yang mengatakan bahwa kita di Nias itu masih kental dengan budaya kita, budaya sapa. Sapaan yang mana sapaan ini dulu terutama ketika misalnya kita bertamu di rumah orang, ya biasanya kita akan mengucapkan sapaan Nias kita itu ya ahowu. Nah, di sapaan ini merupakan ciri atau ya ahowu ini, kata ya ahowu ini merupakan ciri khas kita sebagai orang Nias. Artinya kata ya ahowu ini merupakan kata yang halo? Ya Bu, lanjut. Ya, merupakan kata yang bisa kita gunakan ketika kita menyapa. Bagus. Pak Alex. Iya Bu, iya Pak. Itu ada chat Ibu. Gini Bu. Hai Bapak Ibu. Ada chat Ibu yang menuliskan, silakan share presentasi Bapak Ibu biar waktunya. Mungkin begini, maksud saya begini Pak, supaya tidak ngawur yang kita bahas ini. Kita mulai dari yang pertama dulu Pak.
Bisa kan? Kita tuliskan. Iya. Baik, silakan Pak Yobel tuliskan ya. Pak Yobel yang menuliskan. Siap. Soalnya Baik. apa kekuatan konteks sosial-kultural daerah kita yang sejalan dengan pemikiran KD? Tadi yang pertama kontrolnya Pak, atau gimana? Yang pertama tadi Pak, musyawarah dan mufakat. Musyawarah dan mufakat. Terus Pak? Yang kedua, dikasih penjelasan atau tidak? Langsung aja pada konsep ini Pak. Mungkin nanti penjelasannya kan telah kita bahas. Baik, kedua, gotong royong. Gotong royong. Kemudian kejujuran dan integritas. Ketiga itu Pak ya? Iya, ketiga. Ketiga, kejujuran dan integritas. Iya. Apa tadi lupa saya lagi setelah itu? Apalagi Pak Yobel? Lupa Tadi saya. sempat kita bahas dalam apa tadi ya? Kebersamaan tadi Pak. Hah? Kebersamaan. Iya, kebersamaan. Kebersamaan sama dengan gotong royong, Bu. Nah. Ini yang saya buat Bapak Ibu. Yang pertama musyawarah dan mufakat, kedua gotong royong, ketiga kejujuran dan integritas. Tadi ada satu lagi yang kita bahas. Apa itu Pak? Ya belum saya tulis. Aduh. Keramahan, pas. Boleh keramahan. Oke, keramahan. Iya, keramahan ada tamu. Dan sambutan. Sambutan tamu. Keramahan saja. Oke. Langsung saja Pak, pada soal kedua ada soalnya tadi sepakati satu. Ini yang barusan tadi kita bahas ini di grup ini, sepakati satu. Pak Yobel, coba baca chat Ibu dulu. Oh, oke. Pak Yobel, chatnya lihat. Bisa ke grup dengan mengklik tanda rantai. Tanda rantai pada layar. Mana tanda rantai di layar? Ini nggak bisa juga saya screenshot ya. Kan WA. Iya, nggak bisa. Maaf, Bapak. Bisa ada tanda rantai itu di samping gambar. Di samping gambar. Coba Bapak klik. Sudahkah Bapak? Pak, di mana Ibu? Alex dengar ya? Iya, enggak. Di mana Ibu? Sekali lagi mohon maaf. Oke, bentar saya pakai ini ya, pakai mic dulu ya, biar. Baik, Bu. Oke. Siap. Pak Yobel, ada di samping tanda video, ada tanda rantai kotak. Coba klik di situ Pak Yobel. CC. Pak Alex nampak di layar Bapak juga ya? Iya, CC, coba CC. CC, oke. CC ini sudah saya klik, lalu? Selanjutnya, Bu. Nah, kalau sudah diklik Pak Alexander, tinggal Pak Alexander memilih apa yang mau Pak Alexander pilih. Berarti saya pilih aktifkan teks ya, Bu? Enggak, Bapak pilih window boleh. Berarti Bapak kan Bapak klik kan, waktu Bapak klik, pada saat Bapak klik kan keluar di situ. Mana ya? Oh, sorry. Gini, yang ini Bapak klik jangan yang itu deh, nanti berhubungan. Yang ada di samping gambar reaksi. Ada gambar reaksi, gambar kepala orang. Di samping itu kan ada gambar kayak papan tulis yang ada panahnya. Panah ke atas, Bu ya? Panah ke atas, coba klik dulu. Itu present now itu, Bu? Iya, present now. Sudah? Nah, di present now itu kan ada tanda 3, Chrome tab, Windows, entry scan. Bapak klik Windows. Yang ada di sini pilih informasi yang ada dibagikan ke Google Meet. Yang pertama tab Chrome, jendela seluruh layar. Sekarang klik Windows. Windows. Kan ada 3. Lalu? Oke. Bapak. Oke. Pak Yobel, saya ulang atau Pak Alexander atau siapa yang mau tampil, ada kata present now. Ada present now kan? Ada panah ke atas. Nah, udah Bapak klik.
Sudah, Bu. Udah Bapak klik, yang keluar apa bacaannya? No. Iya. Halo, Bu. Oke, bisa. Mana ini, Bu? Oke, Pak Yobel udah kelihatan. Nah, oke, keren. Alex. Nah, Pak Yobel sudah Pak nampak. Yobel bisa Nampak, Bu. lihatnya. Sudah nampak. Nah, terlihat kan sama kawan Iya. yang lain. Oke, Iya. keren. Sip ya, udah Terima ya. kasih ya, Bu. Oke, sama-sama. Oke, Pak Yobel. Nomor 2. Nomor 2, soalnya mungkin telah bisa kita baca bersama juga Bapak Ibu. Sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan ini. Yang menebalkan. Saya lihat dulu. Kita lihat soalnya dulu, Pak. Apa menebalkan? Bagaimana? Itu bagian C itu, Pak. Bagian B dulu, Pak. Ini. Bagaimana pemikiran Ki Hadi, Pak? Siap. Penguatan karakter. Ada yang manggil saya kah, Bapak Ibu? Ya, nggak apa-apa Bapak Ibu, diinikan aja, di tanda kalinya dipencet aja Pak. Tanda kalinya. Kalau memang udah. Oke, Pak. Kali. Oke, Pak Alex, Bapak Ibu. Ini tugas kita, Pak. Soal bagian B, tadi ini bagian A ya, Bapak Ibu. Iya. Soal bagian B, soalnya ini telah bisa kita baca bersama Bapak Ibu. Jadi jawaban apa? Tadi pertama kesenian tradisional. Bisa itu? Bagaimana dengan Ibu? Pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai ini mungkin. Iya, sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan, yang menjadi mungkin soalnya ini, yang menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Mungkin ini kita buat saja kita. Jawabannya yang pertama mungkin itu ya. Yang pertama, keramahan dalam menyambut tamu. Betul. Itu. Keramahan dalam menyambut tamu. Dengan mengucapkan salam Yahoo. Itu kan? Betul tuh Pak. Dengan pengucapan salam khas daerah. Dengan pengucapan salam khas daerah. Mungkin itu yang pengucapan salam khas daerah yaitu Yahoo. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang kedua. Tadi Bu Juwita tadi yang bahas itu apa tadi Bu? Yang kedua tadi yang Ibu sebutkan itu Bu Juwita. Kebersamaan. Bersamaan ya. Iya, kebersamaan. Kebersamaan. Ibu Juwita. Ibu yang satunya lagi. Bu Yuliria.
Nah, tadi Iya, apa Ibu? tentang apa tadi kebersamaan, Bu? Tadi sempat Ibu sebut tadi. Bersama apa? Kebersamaan dalam Apa, mungkin Pak? sama dengan gotong Tadi royong. sempat Iya, Ibu sebut tadi kebersamaan. Kebersamaan tadi. soal nomor 2, Bu. Kenapa, Pak? Tadi sempat Ibu sebut ada kata kebersamaan tadi Ibu sebut. Tadi kan Pak kita sempat membahas tentang kebersamaan. Kebersamaan ini bagaimana cara kita kalau ada tamu dari luar itu? Oh, Maksudnya Penyebutan. ya boleh. Untuk kebersamaan. memberikan semangat tadi atau apa ya nama bahasa daerah ke Pak kan termasuk udah Boleh. Maksudnya mungkin tadi jawaban Ibu itu mengarah pada bagian pertama ini mungkin tadi. Kebersamaan menurut saya Pak mungkin Ibu Yuliria dalam hal misalnya falulu fohalewe. Oh, itu. Mungkin sama Gotong dengan royong. Gotong royong sama itu, Pak. panen bersama itu kan. Betul. Bapak Ibu, coba kita dulu analisis soal ini, sepertinya agak menjebak dikit. Iya Bapak ya. Ibu, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur, Kearifan budaya. budaya relevan. Ini ya, yang menjadi penguatan karakter murid. Nah, jadi kalau bagian A, sepertinya sudah pas ini. Kami Ya, ada juga di sekolah kami juga kegiatan seperti ini ada. kami arahkan dalam bentuk tari maina, tari moyo, segala macam Bapak Ibu. Ya udah Pak, batik kita Cukup kasih. bagian satu saja mungkin. Diganti saja dulu apa itu Pak, kebersamaan itu dulu Pak. Dibuat apa? Mencintai kesenian itu saja untuk urutan Iya, kedua. mencintai kesenian tradisional itu aja. Mencintai kesenian Mencintai tradisional kesenian ya itu. seperti main Mbak. Ya Bu, pas itu. Iya. Tradisional. Iya, tradisional. Ini khas daerah Nias. Iya. Tradisional Yang lainnya. khas daerah Ya, aku ubah. Nias seperti Maina. tari maina. Tadi ada tari moyo lagi, Pak. Dari Maina saja dulu Pak, yang melambangkan yang melambangkan kebersamaan dalam masyarakat. Oh, Nah, itu tadi, yang melambangkan kebersamaan. Melambangkan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Iya. Bermasyarakat. Jangan answer. Lepas ini Pak, Bapak Ibu. Alex, lepas ini kan Pak. Kita coba satu lagi Pak, misalnya Apa? menurut saya ya kebinekaan maksud saya kebinekaan ini kan di sekolah kita ini kan ada yang beda keyakinan dengan kita. Betul. Jadi kebinekaan ini berarti hidup berdampingan dengan toleransi terhadap hidup berdampingan dengan toleransi terhadap itu berbagai kata-kata keyakinan. hidup Hidup berdampingan berdampingan dengan toleransi. dengan mengedepankan. Iya. Toleransi. Toleransi terhadap antar sesama manusia. terhadap berbagai keyakinan. Oh, Iya, terhadap berbagai keyakinan. Keyakinan cukup. Jadi yang ketiga ini menjurus ke kebinekaan Pak Yobel. Betul. Nah, jadi bagaimana punya Pak kebinekaan? Kebinekaan. Bisa Ibu Yulia. Iya, itu lepas itu loh. Abi mana? Mati. Jam 8:05 Bapak Ibu ya, kita harus cepat. Ini Ya. ada chat list. Ini Satu lagi. Satu lagi Pak, apa itu? Cukup itu. Itulah. Ada saran dari ibu-ibu dulu lah. Aduh.
Apa soalnya dulu Pak? Nomor 3. Nomor 3 ya. Nomor 3 sekarang. Ini soal nomor 3. Belum kita bahas tadi nomor 3 nya Sepakati. Bapak. Ini. Apa soalnya? Sepakati satu kekuatan pemikiran yang menebalkan ini, atau saya cek dulu Bapak Ibu ya, ini sepertinya rancum lagi kalimatnya. Yang menebalkan di sini. Sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan. yang Menebalkan. Ya iya Pak Ibu. Menebalkan. Tahu kenyang. Ya iya. Nah, ini Yang langsung saya menebalkan copy laku. tadi dari kiriman itu. Saya cek dulu di LMS Bapak Ibu ya. Sepakati satu kekuatan yang menebalkan. Iya, menebalkan laku. Ya. Yang menebalkan. Oke, kita bahas bersama Bapak Ibu. Apa yang menebalkan itu? Baik Pak Yobel, menurut saya hanya satu ya. Kita ambil satu saja, itu tadi yang pertama musyawarah dan mufakat. Soalnya kan biasanya budaya ini kan biasanya kita pakai di kelas ketika ada diskusi kelompok. Jadi anak-anak kan kita ajari dalam hal menghormati atau menghargai pendapat setiap pihak. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Itu menurut saya. Mungkin ini Arab apa ini maksudnya, mungkin penghormatan mungkin Pak. Penghormatan kepada, kembali kepada tamu lagi. Maksudnya Pak, ini kan sudah kita ada tadi di atas jawabannya di nomor 1. Kita sepakati satu. Nah, itu soalnya, itu jawabannya di atas. Kita ambil saja yang pertama itu. Berarti kita ambil yang pertama saja Pak. Iya, kita tebalkan. Jadi musyawarah dan mufakat, itu aja. Siap. Oke Bapak Ibu, berarti yang ketiga buah ini telah siap ya. Tadi ini soal bagian musyawarah dan mufakat. Kasih penjelasannya Pak sedikit untuk bagian nomor 3. Musyawarah dan mufakat artinya. Maksudnya? Iya. Maksudnya budaya untuk mencapai kesepakatan melalui diskusi. Boleh. Ya, melalui diskusi dan menghormati pendapat setiap pihak. Itu aja. Siap. Dan menghormati pendapat setiap pihak. Oke Pak ya? Iya, oke Pak Yobel. Kita edit dulu Pak supaya dia keren. Iya, kembali edit. Tolak manga Pak? Alhamdulillah saya, Allah bohong. Mate ke kameramu. Ya iya Pak. Oke Ibu. Oh mate badu ada aita jaringan buat. Ya biu fano ya mulu ya Obi. Ira jaringan ya Obi. Iya Bu. Oke, mungkin ini nanti Pak Alex. Iya Pak Yobel. Laporkan kepada Ibu kan? Iya. Share kirim. Oke, supaya lebih cantik lagi bahasa saya buat begini. Pak Yobel. Siap. Kan kata Ibu tadi kan ada presentasi. Berarti ini nanti yang kita presentasi hari Senin kan? Iya. Oh begitu. Itu boleh Pak, boleh. Berarti kalau di presentasi berarti Pak Yobel minta bantu ya untuk bikin membuat di PowerPoint. Iya, di PPT. Jadi kalau bisa bantu juga, mungkin ini yang sering saya lihat dulu ya. Ibu Mas Juwita, ada foto-foto apa Bu ya? Tari-tari itu. Yang ada di Canva ya? Enggak, maksud saya kita buat yang natural saja Pak. Oh, baiklah, baik. Maksud saya foto-foto tari-tari yang kita lihat itu. Ini yang sering saya lihat, ini ada di SD. Mungkin Ibu Yuli Riazai pasti ada kan foto-foto itu Bu. Apa Pak? Maksud saya nanti di jawaban kita ini kalau saya edit misalnya di PPT,
di PPT nanti saya sertakan foto-foto budaya yang ada di Nias. Pak, kita Iya, luruskan dulu kata-kata nomor 3-nya dulu, Pak. Siap. Pak Yobel. Siap. Ayo, Pak Yobel. Ini Bu. Halo, ini Bu. Halo, Pak Ewan Yobel. bako Pak Yobel, bisa didengar? Siap, bisa. Sedang dengar. Iya, untuk jawaban nomor 3-nya Pak, kita betulkan dulu kata-katanya Pak. Siap. Boleh Bu, boleh. Begini, jawaban dari Bapak, adanya musyawarah dan mufakat dalam mencapai kesepakatan dalam suatu masalah, itu kita kasih. Bagaimana kalau itu kita kasih? Bisa? Boleh. Tidak boleh. Adanya musyawarah dan mufakat dalam mencapai kesepakatan dalam suatu masalah. Ini saya ulang kembali, yang mungkin maksud Ibu begini. Musyawarah dan mufakat maksudnya, ini ya mungkin mengarahnya begini. Musyawarah dan mufakat maksudnya budaya untuk mencapai kesepakatan. Tadi kan arah Pak Alex tadi buat seperti ini. Inilah komunitas yang ada pada peserta didik, Pak. Itu. Boleh. Kalau kita sepakat ini berarti kita dealkan Bapak Ibu. Pak Alex, sudah pas ini Pak? Bagaimana? Iya, kayaknya sudah Pak. Oke, Jadi Pak Yobel, siap. minta bantu nanti Pak, jawaban kita ini dikirim di grup kita, soalnya biar kita bahas-bahas. Siapa tahu nanti minggu depan ada pendapat-pendapat kita diminta, jadi kita sudah menguasai lah setidaknya. Bagaimana kalau di JP saja Pak? JP jangan di grup dulu. Tapi di grup yang ada Ibu Sati, Bisa. tidak ada kawan-kawan di situ. Di grup kelas B. Iya, kelas B itu ya Bu? Iya. Oke. Di grup kelas kita aja Pak. Siap. Di Oke Bapak Ibu, ini saya simpan ya, dan berarti masuk Bapak Ibu bukan di Google Drive. Tadi kan Ibu apa tadi kan minta harus dimuat di Google Drive ini. Ya mungkin maksudnya Bapak Alex itu Pak Yobel, kita berdiskusi di grup yang ada Bu Sati. Ini coba dulu kita sepakati Bapak Ibu. Ada chat pertama tadi dari Ibu Fasil, hasil diskusi harap dikirim ke drive berikut. Kirim di drive Ibu. Berarti langsung di sini ya mungkin ya. Berarti hasil yang kita sepakati ini kita kopikan di sana mungkin Mas Ibu. Mudah-mudahan saya tidak salah. Ini ya. Bapak Ibu sudah lihat? Belum. Di mana Pak Yobel? Ini saya share. Karibka. Iya. Si Juwita ya. Iya, kapan Pak Alex, ini Ya. yang tadi kan ada Google Drive yang dikirim Bu Fasil tadi. Jawaban Ya. kita ini telah saya kopikan di apa itu? Di drive Ibu. Iya, yang dikirim Ibu itu. Coba chat Ibu kalau sudah masuk. Gimana cara chatnya ini? Halo Bu Fasil. Halo Bu, udah. Aduh. Pak Alex? Ya.
cara komunikasi kita dengan Ibu Fasil bagaimana? Dan di jaringan Bapak. Hah? Pilih 3 yang lainnya. Buka Lain. chat. Itu bukan. Sudah. Iya, ada di situ Itu Ibu. Itu Bu, yang hasil yang kami rangkum tadi telah saya kopikan di drive itu, Bu. Yang ada di chat ini hasil diskusi harap dikirim ke drive berikut. Atau saya upload dulu di drive, nanti linknya saya kirimin di sini, betul bagaimana? Itu ada pesan dari Ibu Fasil. Ada yang panggil saya, kah Bapak Ibu? Ya ada lah. Pak Fasil, Pak Alex, ini Pak. Hasil diskusi kita ini saya upload langsung di drive, nanti linknya saya taruh di sini. Bisa Pak? Oke. Boleh Pak Yobel, linknya aja kirim. Siap. Jawaban hasil kelompok B. Oke. Google Drive. Langsung saya upload. Drive. Cepatlah dikit, cepat. Hasil diskusi ke B, kemudian diedit supaya bisa share. Ntar dulu Bapak Ibu ya. Kemudian saya tambah filenya tadi itu. Mengupload. Oke, maju. Share. Materi pertama nanti ini jadi wawancara. Kalau dari tadi ini kan bagian kita menyesalkan itu sih itu memang baru Pak Yobel. Sudah. Yo Ibu Fasil 30 menit nasa gini tuh dah ada nih Fatuna dah sofu ke Ibu Ripka. Begini Pak. Baik Pak Yobel. Siap apa Pak? Begini mungkin salah kalau juga saya nyatakan kita harus apa Pak? Sampai di waktu itu, tapi menurut saya begini Pak, mungkin saya mulai langsung pandangan saya. Iya. Tadi untuk modul ini telah tadi saya utarakan kepada Ibu ya, Ibu apa tadi Ibu Mas Juwita
Yang pasti sudah pasti nanti ini saya muat langsung di PPT ya kan Pak? Iya. PPT. Mudah-mudahan pembicaraan kita ini yang positif saja. Mungkin nanti Bapak Alex bisa buat grup ya. Iya. Kita dulu supaya lebih paten lah yang kita buat, maksud saya. Iya. Lebih dalam lagi. Berikutnya, dari semua yang kita bahas ini, yang pastilah menarik Pak, mungkin. Yang pertama menarik, dan harapan saya nanti jangan kita dibully oleh kelompok gara-gara yang kita bahas ini. Mungkin Pak Alex punya jurus-jurus itu nanti ya Pak Alex pandai itu. Apa adanya Pak, kita jawab, kan Ibu itu sudah sampaikan tadi, bukan masalah benar atau salah, yang penting kita mampu ini, kita tangkis. Wes Messi, ibai blok Ibu ya tadi ya. Bukan masalah benar, yang penting kita tampil dulu, kita kompak saja. Boleh. Tapi nanti di-share Pak ya, apa Pak Yobel, di-share apa nih hasil kelompok kita. Sudah ada Bu, ini ada di kolom chat itu Bu. Iya, biasa ya saya nanti di grup. Di grup maksudnya? Iya, saya buat grup yang baru nanti kita. Mungkin solusi terbaiknya setelah Pak Alex buat grup kelas B tanpa ya kita inilah maksud saya. Tanpa hasil. Baik, Pak. Bukan, mungkin Pak Alex buat grup khusus yang membuat kita diskusi dengan baik. Mungkin itu maksud Pak Alex. Positif itu Pak. Ada chat Ibu Fasil itu Pak. Saya sudah baca Bapak Ibu, mohon diberi penjelasan seperti gotong royong. Oh ya. Oh, yang di atas nomor 1. Saya sudah baca Bapak Ibu. Loh, kita kasih penjelasan Pak di soal nomor 1. Boleh. Iya. Saya share. Enggak apa-apa, jangan batalkan yang sudah di-share. Bukan gotong royong. Untuk semua daerah melakukan gotong royong. Oh, itu Pak Yobel. Ya. Langsung Pak ini. Gotong royong ini mungkin. Iya, oke. Ada makasihnya dong. Misalnya contoh pertama kan musyawarah dan mufakat. Apa artinya? Nah, kita dulu fokuskan pada soalnya dulu Pak. Apa kekuatan konteks sosial kultural di daerah kita yang sejalan dengan pemikiran KHD. Pertama musyawarah dan mufakat. Tadi seperti apa maksud penjelasan itu? Penjelasan. Iya. Musyawarah mufakat. Jadi sudah disampaikan Ibu Yuluria tadi kan, untuk musyawarah mufakat ini salah satu cara untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, itu kan. Boleh. Berarti saya tulis Pak. Pertama musyawarah mufakat maksudnya sebagai cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah yang melalui diskusi. Boleh. Ya, diskusi. Coba kalau nggak rancung dulu Pak, musyawarah dan mufakat maksudnya sebagai cara terbaik untuk menyelesaikan melalui diskusi. Menyelesaikan masalah. Masalah melalui diskusi. Sepertinya udah pas. Dengan cara menghargai pendapat sesama. Boleh. Dengan cara menghargai pendapat orang lain. Iya, orang lain. Boleh. Nanti kalau Ibu Fasil baca ini sudah pas ya, saya rasa. Semoga. Oke, masuk pada poin kedua, gotong royong. Tadi ini yang ditanyakan Ibu Fasil di chat kita. Oke, menurut saya ya Pak Yobel, ini Ibu Rika nanti semangat saling membantu. Boleh.
Ya, gotong royong kan maksudnya semangat saling membantu dan bekerja sama. Kembali ke pertama lagi. Mau boleh Bisa siapa ditambah dia? dengan bahasa daerahnya sih itu Pak. Ah, dia. Palulu fuhalo Iya, bilang sama dia. halo. Kasih Hah. dalam kurung sih Pak. Oh ya, Kan pas boleh. tadi sudah dibaca SMS. Palulu foha. Insert dulu ya, karena insert Palulu ada kata fuhalo O di Pak. sini. Ada Palulu oh bukan Pak. Alena ri lagi luai bu fast. Makan ide ba ibu. Baku gutonya nato. Palulu halo. Oh halo. Walulu foha lewe. Terus Artinya saling membantu dan bekerja sama. saling oke, pas. Saling Membantu dan Kerja sama bekerja sama. secara sukarela. Nggak boleh siapa tuh ya? Ini secara gimana? sukarela. Oke. Sukarela. Ini sukarela untuk kepentingan bersama. Udah. Oh, boleh. Kepentingan berbagai tadi ugobinia. Ya, dia pertama tuh nih bahas tahu. Ini pada bah. Oke, Izin Pak ditambahkan Pak. Boleh. Boleh Bu. Iya, gotong royong, palulu fohalo artinya saling membantu dan bekerja sama secara sukarela untuk kepentingan bersama sebagai wujud kebersamaan. Bah, boleh. Sepertinya udah deal ya bagian kedua. Tambah tanpa pamrih. Lah digazi. Boleh. Tanpa pamrih. Dulu. Paling ai tabanya manu. Abai. Tanpa pamrih. Boleh. Oke. Itu. Ada menurut teluha kejujuran, integritas. Coba bahasa daerah harus apa? Ada bahasanya, ada apa yang kejujuran. Bahasa Radodo. Tahu. Iya, Pak. Kejujuran. Pasal itu. Kejujuran. Pailasa do kejujuranmu. Pailasa. Lah di falimo. Ada ya. Pak Kejujuran ya. Yang sudah dimuat begini Bu ya. Patuh dede. Tapi baik Bu. Apa Pak? Nilai-nilai yang mendorong. Kejujuran adalah Nilai yang mendorong untuk bertindak jujur dan adil dalam segala situasi. Dalam mana Bi? Nilai yang adil dalam Itu ada ceknya Bu Fasil. Dalam segala situasi. Iya dulu cek Dalam segala situasi. siap. Tambah Bu Zai. Itu Apa, Bu? ada ceknya Ibu Fasil. Apa yang membedakan gotong royong daerah Bapak Ibu dengan gotong royong di daerah lain? Dalam hal apa gotong royong dan sebagainya? Gotong royong itu biasanya kan kalau misalnya ada acara, lahogo hari-hari, lahogo gare ya namanya. Lahogo gare kan biasanya gotong royong di situ. Kalau saya dalami yang kita bahas ini, kita bahas pertama, kedua, dan ketiga. Tapi fokusan pertanyaan Ibu Fasil hanya pada gotong royong. Ya. Oke, kita dalami ya. Di gotong royong itu Pak. Di sini Mas. Jadi sedang ukunya beli. Pada lupa halu wahibis. Ganti-gantian. Maksudnya ini Pak, bagaimana dengan daerah lain? Dengan daerah lain, dengan gotong royong yang di Nias kita. Kopi ni Ibu Fasil lebih bakal. Wah, abulu din. Saya sudah baca teman diberi penjelasan ketika kemarin. Nah, itu kan dengan pembinaan karakter peserta didik ya, matang karakter peserta didik.
Apa yang membedakan gotong royong daerah Bapak Ibu dengan gotong royong di daerah lain? Oh, ini. Ia kaitkan dengan pembinaan karakter peserta didik. Itu kata Ibu Fasil. Ada contoh lagi. Contohnya saat panen padi. Gotong royong bekerja secara bergantian. Pak Alex. Dengan pembinaan karakter peserta didik. Pak Alex. Ini cat Ibu Fasil. Ini saya buat di Word Pak ya. Apa yang membedakan gotong royong daerah Bapak Ibu dengan gotong royong di daerah lainnya? Itu yang pertama. Dalam hal apa gotong royong yang paling menonjol dari daerah Bapak? Oh, panen padi. Gotong royong secara bergantian. Membangun rumah adatnya juga bisa, Pak. Itu termasuk gotong royong. Pak Alex. Membersihkan Pak Alex. Ya, Oke, tapi mana? Oh, gue dah. Apa yang membedakan gotong royong di daerah Bapak Ibu dengan gotong royong di daerah lain? Namanya gotong royong bah sudah ladai-dai. Nama daerah Tanabela Lilioku. Nggak lupa. Nggak ada lupa maksudnya. Saya. Gotong royong di daerah kita kan ganti-gantian. Nafa dulu fohalewe. Pas. Sementara bae nya bae pada desa bae leuwih. Enggak maksudnya nak bakal fal-falun lalulun bersamaan. Iya. Apa yang membedakan gotong royong daerah Bapak Ibu dengan gotong royong daerah lain? Mungkin ini saya berat ke dah. Istimewa Mege Pak. Dikaitkan dengan tadi katanya tadi. Iya, itu kaitkan dengan pembinaan karakter peserta didik. Tapi saya kalau gotong royong dakwah dengan membina karakter peserta didik, guys. Ini mau kita suruh reva bola, Ibu. Misalnya kan gotong royong desa. Gotong royong membersihkan, berarti ada kesepakatan. Sekolah. Yang paling menonjol ini lagi. Di sekolah bisa. Sih paling menonjol dengan iya. Ini bagaimana pada daerah Tenobo ya membersihkan. Bisa Pak Yobin. Bukan ngeri sekali gua. Gotong royong di daerah kami saya sebila gotong royong ke dapat Pak Fau. Iya Bu, mudah-mudahan ya sekali uang. Pada nabagi pada daerah lain di sini ho. Pak Yobel. Halo, ayo Pak.
mungkin maksud ibu da ali gotong royong daa yang membedakan dengan yang lain ya. Uhale contoh misalnya ketika ada pesta. Biasanya kan naso pesta kan sodolo-tolo, lebih ke dagevi. Ibe contoh ya Jadi berupa tambah tolong-tolong lah uang jujuran. Jadi itu beda dengan yang lain, ini menyangkut adat. Ini bisa tahu. Pula tolo memang ngobalo memang gabongi wa. Tole pala sa buhay hana. Jadi menurut saya seperti itu. Jadi tolong-tolong dalam hal adat. Nanti langsung kita buat begini. Kan sukarela kan tolong menolong. Sifat penggoyang daerah kami. Coba Pak. Coba ya rangkum ke tidak ya yang membedakan dengan daerah lain adalah gotong royong adat. Pada saat melangsungkan pesta perkawinan atau pernikahan. Boleh. Nah itu. Bisa Ibu Yuli. Lelah tolong. Ada Pak. Tapi itu aja yang membedakan. Sudah pas Bapak bilang, tapi harus kita kasih contohnya Pak. Enang mengerti Ibu atau Katang baka tapi dalam kurungnya lo rumah baka guna jawaban Bapak Yobel. Bisa lu dapat chat ya. Bisa chat nih ayo Ibu. Udah ini ada AI. Mungkin bermain HP pakai Ibu Faiji. Gelap baka gula aduh Ibu rumah kuku. Apa masalahnya Bang tambahkan beli Pak. Rumah tersebut. B contoh. Oke Bapak Ibu, saya kasih contoh ya Ibu Yuli. Misalnya gini Bu Yuli, kalau di Aceh itu ada gotong royong pada saat pindah rumah. Pada saat pindah rumah orang Aceh itu kan rumahnya diangkat rame-rame, satu kampung angkat rumah rame-rame. Ada nilai di situ gotong royongnya yang ciri khas yang menguatkan karakter bahwa segala kesulitan jika secara bersama dengan kesepakatan bersama, maka segala masalah dapat diatasi. Kalau pindah rumah dia sendiri kan nggak mungkin, atau dia bangun rumah kan keluar duitnya banyak. Hal yang seperti itu. Ciri gotong royong kalau Bapak Ibu hanya menulis gotong royong, hampir semua daerah kan punya gotong royong dalam hal apa yang menonjol di sini. Gitu aja. Makasih ya. Ya. Bagaimana Pak Yobel? Pak Yobel? Siap. Maksudnya lebih ke gotong royong dalam hal melangsungkan pesta pernikahan. Mengerti Pak Yobel? Dalam menurut Odobo jadi beda dengan yang lain itu. Tolo-tolo bilang tolo-tolo. Tolo-tolo dalam suatu pesta. Iya, dah mana be. Bahasa. Bukan cuma itu tuh nabi kisah bahasa Sulawesi dah lah fazawa nomo. Ladi ke dalam mazawa omo. Tolo-tolo mau malu ke daya. Tolong-tolong dalam pesta pernikahan adat. Kalau perempuan ditolong dalam hal mencuci piring, memasak, mainan. Tolo main nak oi. Lado tolo main apa? Tolo main apa? Pak, bebas kau iya mane khusus laki Pak. Dia megiwa Ibu. Nah, badra alabe kan tolo ada deh. Pak, kerja di dapur. Buat visual ya. Tapi kan yo Ibu Fas buat aja ya untuk pembinaan karakter peserta didik. Udah full uang di sini.
Cek. Halo, Bapak Ibu. Pak Yobel, Live, Bro. Masuk, Pak. kirim ulang nanti ya Pak Yobel. Siap, siap, siap. Sifat gotong royong di daerah kami mengarah pada ada zibaga kalimatnya, Bro. Mati lampu. Mengarah pada saling bantu dalam dolo tolo. Kan di bahasa Nias kita kan dolo tolo, bahasa Indonesianya Iya. tolong-tolong. Oh, tolong dalam pesta adat. Aha. Mengarah pada kegiatan Pesta adat adat di Nias. di Nias. Bagaimana Gigi? Kan ada di sini Pak, kaitkan dengan pembinaan karakter. So fakai ada nih. Masuk sih Fazogi. Sumaina. Iya, Sumaina. Mas siapa tuh Pak itu tolo apa? Pula lupa. Mengarah pada kegiatan pesta adat di Nias. Misalnya main. Kata mainan. Kurang mana sekali opai. Iya. Kata mainan di daerah Nias berarti tari. Iya. Nah, jadi mainnya bersama, berarti gotong royong. Jadi mainnya itu dilakukan secara bersama-sama. Iya, benar. Sama yang ini dilakukan secara bersama-sama. Berarti gotong royong siapa tuh masuk akal. Benar. Bersama-sama. Dia mana BI? Iya. Lu BMG adat pesta adat. Jika gotong royong di daerah kami mengarah pada kegiatan pesta adat. Iya. Adat di Nias umumnya misalnya umumnya dikenal dengan Tamano. Benar. Umumnya dikenal dengan sebutan cocok. Iya, cocok. Kata mainnya di daerah Nias berarti tar. Jadi mainnya iya lah, tinggal. Ya iya boleh di mana mainnya punya bakal. Tapi baik Google Drive dah suka lo. BE Ukim dan ya he. Wahal Ukim bagus dah dan fazer que me fitu. Ana ba bos ke soal dunia sekali. Kita udah terjawab nih beda Sofai. Rezo. Kan
MG jawab dan komentar ini gotong royong. Tidak apa-apa. Jadi ini sofunya bak kolom chat ya egois. Bisa. No tak jawab ya isto. Noah. Maka subuh tak gabung bani beda pertama. Pola. Lalu. Siapa tadi ini jelas ke dabu naik ke hamahan. Ada bu di meja yana zami meja ya. Ibu Zai. Ali ko tawa Ibu Zai. Eu zami meja Ibu Zai. Kalau bagaimana? Lu ilah jawab. Ibu Yulia po may Ibu Mas Juwita dah zami. Ya yang zami meja. Tapi bagus gue drive dan Zui. Ibu Yuliria wah. Halo Pak. Ikut Ibu Yu. Iya, Pak. Keramahan ya Ada meja geluhannya ha. Keramahan hari balik panambah ke balik kita. Napaluka ita Mengucapkan salam. Fulis siamo usara Zuya. tidak. Maka sungguh keramahan ada Pak, bukan hanya mengucapkan salam. Ini sopan santun. Sopan santun Ibu, sopan santun. Mengahamada Usaini. Bisa. Keramahan. Bagaimana santun kita kepada sesama? Iya. Ya, santun pas salam-salaman, gue. Bagaimana juga raut wajah kita kepada sesama kalau iya, benar. Masuk sopan tahu ya. Justru kisi sifat itu tidak minata. Ya pas dapat. Keramahan maksudnya ada kalimat begitu. Ada kalimat begitu. Keramahan maksudnya ada kita dalam sikap kita dalam menerima atau menyapa seseorang. Oke, ini ibu seseorang. Malu, dia ya ini. No. Tapi drive Zui. Ya lo. Be ke Bapak Alex, setuju ke Bapak Alex. Kawan-kawan. Pak Alex. Iya. Berarti dan ada aku dah. Tak kirim ke Ibu Fasil Zuya. Dia kena sekali akan cek uang lagi nak dulu. Kalau nak so sudah ni ya. Ini nononya si mana megiho. Gotong royong. Contoh lain kegiatan gotong royong. Tahu boy. Gotong royong. Jangan bikin open gue dah aku dah. Boleh. Oke, kontrol A. No color. Lagi Pak ya. 5 menit juga A. Oke. Kamu hobi Ini Pak belum kita bahas ya. Udah ya? Udah. Keempat keramahan maksudnya sikap kita dalam menyapa. Bahasa Ibu. Bukan Zoom stop. Pasti dulu balik. Untuk soal pertama ini telah dilihat. Kita dulu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, kita dulu untuk soal yang pertama. Iya. Oke. Kemudian untuk bagian kedua, bagian B. Tadi kan ini belum komentar Ibu Fasil, berarti udah deal kita. Tinggal nanti dibuat di PPT. Terakhir bagian C. Sepertinya sudah deal lagi nih. Udah pas. Full dia bayarnya maka Google Drive. Ayo siapa? Alex. Halo Alex. Pak Alex. Julia. Oke, Bapak Ibu di kelas B. Iya Bu. Sudah selesai, bisa kita kembali ke room ya.
2 menit lagi atau 3 menit lagi silakan Bapak stop share, kemudian kembali ke main room. Ya Bapak Ibu, tapi kabarin saya kalau mau kembali ke main room biar saya tutup rekamannya ya. Ya, Bu. Oke ya, jadi Pak Alexander mungkin dengar. Jadi nanti kita kembali balik ke main room. Ke yang utama. Iya, yang Zoom yang pertama. utama. Baik, baik. Kalau main room nggak bisa saya matikan speakernya. Iya, iya. Jadinya dia tetap hidup, jadi agak berisik. Kita kembali ke main room. Tempat di sini, 3 Bu. menit lagi Bising. ya Bapak Ibu, tapi kasih aba-aba karena saya akan tutup ininya. Saya akan tutup recordingnya. Ibu, hasil kami ini kami upload kembali di Google Drive. Boleh. Hasil kami Tulis kelompok kelas A ya Pak. Rukol sesi 1 kelas B. Rukol sesi 1 kelas B. Siap. Rukol sesi 1 kelas B. Siap. Rukol sesi 1. Rukol sesi 1 kelas B. Kelas B. Langsung siap. Oke Pak Yobel. Tinggal PPT-nya Senin ya Bapak Ibu. Oke. Berarti saya upload di Google Drive Bu ya. Oke. Bapak Ibu bisa saya berhentikan recordingnya, Bapak Ibu kembali ke main room. Bisa Bu, bisa. Oke, siap ya, saya matikan ya recording. Oke Bu. Baik.